Mejua-jua man bantak rina, pelayan KKR yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dalam sermon pelayan KKR untuk Minggu tanggal 15 Mei 2022. Bahan renungan kita diambil dari Efesus 4 ayat 1-6 dan Kejadian 33 ayat 1-3 dengan tema berdamai. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami selaku pelayan KKR untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami setiap harinya, dan kami beritakan kepada anak-anak kami KKR. Maka berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 4 ayat 1-6, mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dan bacaan kedua di Kejadian 33 ayat 1-3. Beginilah karena firman Tuhan. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Pelayan KKR yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan dalam dua bacaan firman Tuhan ini, yang pertama adalah Efesus 4 ayat 1-6 dengan judul perikop Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-Beda. Tentunya ini di jemaat Efesus ya. Ya, pastilah ya, namanya pun sudah jemaat, banyak sekali perbedaan-perbedaan tentang karunia-karunia yang berbeda. Oleh karenanya, Paulus di sini walaupun dia dipenjarakan ya karena Tuhan, tapi dia meminta kepada jemaat di Efesus ini supaya mereka tetap hidup dalam kasih Tuhan, mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Apa itu? Supaya mereka hendaklah selalu rendah hati. Rendah hati, jangan mereka sombong begitu dengan karunia-karunia yang ada, supaya jangan terjadi perpecahan di jemaat pada waktu itu. Begitupun ada sifat untuk lemah lembut, artinya tidak suka mencari permasalahan begitu ya, tidak suka bertengkar, apalagi sampai naik emosinya begitu ya. Dan sabar, di mana Paulus juga tetap mengingatkan jemaat di sini supaya mereka itu tetap sabar, penuh dengan kasih, suka mengampuni ya, suka mengasihi satu dengan yang lainnya. Terlebih juga ada sifat untuk apa? Menunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Oleh karenanya di ayat 4-6 ini menggambarkan supaya apa? Jemaat di Efesus tetap senantiasa ersada arihna, saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kami bacakan di ayat 4-6.
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terkhusus di ayat 6 ya, adi bahasa karo ngatakan sadang di bata, emo Bapa krinana. Ia ibabu krina sinasalit, si erdahin arah krina sinasalit, dengan singgeluh ibas krinana. Artinya memang bahwa Allah Bapa ngenca si tuhu ije erkuasa ibas krinana. Semakana potensi-potensi talenta selit ibas kegeluhan perpulungan iya pesus enda, krinana banci tetap memperkaya sadarasi debana lalit ije si cian-cianen. Maka ibas bacaan kedua daya Kejadian 33 ayat 1-10. Di sini isinya bagaimana Yakub berbaik kembali dengan Esau. Ada apa rupanya Yakub dan Esau? Pada waktu itu kita tahu bersama ya bahwa Yakub di sini mengambil hak kesulungan kakaknya si Esau. Sehingga akhirnya Esau sangat kecewa, marah dan mau menghabisi adiknya Yakub. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata jumpa si Yakub dan Esau dan akhirnya mereka berdua mau berdamai. Bisa nanti kita bandingkannya dengan bacaan firman Tuhan di dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai nanti Kejadian pasal 32. Pelayan KKR yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk anak balita, anak kecil, anak tanggung, berdamai. Sementara anak remaja temanya rekonsiliasi, yang artinya adalah hidup berdamai juga. Dengan pengertian lain, berakhirnya pertengkaran atau perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula atau perbuatan menyelesaikan perbedaan. Kalau kita bertanya, apa dasarnya? Palasna, kita hidup berdamai. Palasnya adalah karena kasih Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Sehingga kehidupan kita dalam menerima kasih Yesus Kristus, mampu ternyata kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita manusia, terlebih kita selaku pelayan KKR. Mampukah kita berdamai dengan lingkungan di sekitar kita, berdamai dengan orang lain? Tentunya pasti bisa, karena Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karenanya dalam kita menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita KKR, ternyata kita terlebih dahulu harus merasakan damai Kristus. Sehingga kita mampu mengajarkan kepada anak-anak kita KKR supaya mereka juga bisa hidup berdamai dengan teman-temannya, di rumah contohnya, di gereja, dan dimanapun. Supaya anak-anak kita KKR tetap hidup dalam kasih Kristus. Yang terakhir, Markus 9 ayat 50, adi bahasa karo ngatakan sira tuhum belin gunana, tapi adi sira lanai masin, alukaikin ibandu, maka banci masin ulihi, litmin tetap sira ibaskam, janah tetap lakam, erdame sapi-sapi kam, ibas geluhdu. Adi bahasa Indonesia Markus 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Fungsi garam kita tahu bersama tentunya untuk memberikan rasa pada makanan. Begitupun kehidupan kita selaku pelayan KKR, bagaimana kita memberikan rasa di dalam kehidupan kita setiap harinya. Tentunya rasa yang baik, dan kita juga mampu untuk memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita KKR. Secara khusus kita mampu hidup berdamai seorang dengan yang lainnya. Ingatlah, ketika kita mampu hidup berdamai dengan siapapun, ternyata hati kita pasti akan senang. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga benar-benar kita mampu untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan ini karena Yesus Kristus hidup di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami
untuk mampu kami hidup berdamai dan menyampaikan firman Tuhan ini kepada anak-anak kami KKR dengan baik. Kiranya kasih Kristus menolong dan menguatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bujur.